Ya oke teman-teman, kali ini saya mau share ke teman-teman nih. Jadi sekarang ini saya sedang mengalami suatu masalah di mobil Jazz saya, Jazz RS 2013 di drive safe itu ya. Nah jadi gini, mobil saya ini dengan kecepatan 80 itu bergetar. Kemudian ketika lepas gas seperti melewati ban itu seperti melewati lubang-lubang yang terus menerus ketika saya lepas gas di kecepatan yang cukup ya 60, 70, 80 sekitar itu. Nah ini saya bongkar. Nah ternyata ini, maaf ini saya zoom ya jadi getar, itu adalah boot drive safe sebelah kiri bagian dalam. Nah setelah saya cek itu ternyata bekas digigit tikus, bukan kerusakan, karena mobil Jazz saya ini kilometer baru 50.000, memang jarang pakai, sering di garasi, dan itu saya lihat bekas gigitan tikus sehingga vaselinnya bocor kemana-mana ya, kelihatan ya. Nah itu bekas cipratan vaselinnya. Jadi indikasi pertama saya, getaran yang terjadi pada kecepatan 80 itu kemungkinan dari sini, karena ini begitu saya ini ada selah bunyinya, dan selahnya itu ada di sini, di bagian sini selahnya. Setahu saya seharusnya itu tidak ada selah ya, karena kalau ada selah ketika ada traksi atau ada akselerasi dia akan bermain, artinya dia akan ya kalau orang Jawa bilang koclak ya, seharusnya tidak boleh seperti itu ya. Nah saya sempat konsultasi dengan bengkel kaki-kaki via telepon, rencana besok saya mau ke bengkel. Jadi mau dicek dulu, meyakinkan apakah memang itu yang menjadi masalah untuk di drive safe-nya, atau ada satu kemungkinan, yaitu saya kan ini ganti velg racing ya, walaupun replika velg racing, tapi saya belum pasang di apa ya namanya ya, ringnya ya, apa sih kalau orang bengkel tadi bilang ya, pokoknya di sininya lah ringnya. Nah itu mau dicek juga apakah harus, ternyata ini penyebabnya juga salah satunya untuk belum dikasih ringnya. Jadi besok mau kita cek dulu ke bengkel, memastikan kalau ini sepertinya tetap harus diperbaiki. Mudah-mudahan bisa diperbaiki untuk diganti bootnya aja. Mudah-mudahan dalamnya belum bermasalah. Kalaupun sudah bermasalah, mungkin ya harus diganti di drive safe bagian dalamnya. Itu yang menuju ke apa, transmisi ya. Karena untuk bagian yang lain masih bagus, ini masih bagus, tidak ada getaran-getaran yang lain, masih bagus, masih kencang semua. Kaki-kaki masih bagus karena mobil ini memang jarang pakai. 2013 km baru 50.000 ya. Ini baru saya cuci. Nah jadi gitu, besok mau saya cek dulu ke bengkel ya. Mungkin teman-teman ada yang mengalami nasib yang sama, yang seperti ini, bisa komen di kolom komentar. Kita berbagi informasi, berbagi ilmu ya. Jadi ini lanjutan dari cerita kemarin. Pertama ini karena karet drive shaft saya digigit tikus sehingga vaselinnya keluar kemana-mana. Nah ini saya coba bongkar sendiri, saya lepas sendiri. Ternyata kondisinya lebih parah dari yang saya kira. Saya kira hanya grease-nya yang habis. Ternyata ini as couple-nya itu sudah lepas dari CV joint-nya. Jadi ikatan antara
CV join ke as roda ini sudah lepas. Ini CV join bagian dalam. Mungkin karena sudah ini terlalu lama ya, sehingga grease-nya sudah benar-benar habis dan aus di sana. Ini dan ini sudah terlepas. Ini untung saya bongkar, tidak jalan jauh. Nah, ini olinya, itu keluar oli dari transmisi. Jadi nanti begitu sudah dipasang harus ditambah lagi untuk oli transmisinya. Dan ini kondisinya parah. Ini parah. Buka-buka kayak gini. Keras ya? Iya, itu saya punya yang 3-4 aja patah itu bikin gede. Dan tak suruh ngono wae, engko tak cungkil ngono set dilebokke apa kancing. Ini aja dilepas bongkar ini. Satu yang nempel. Waduh. Pantesan kocak nih sepeleng pasti klok. Mantap. Ini ganjel om, masalahnya tadi posisi tak lepas itu, ini pasti di dalamnya. Di sini, makanya agak masang ini tadi agak susah. Padahal sana udah masuk ininya udah ngeplip. Lah ini kan kancingnya cuma ini. Klip ini. Ya. Tinggal beliin ininya. Iya, pasti harus diganti ya. Ya ini kalau mau ngelepas ini. Ini memang lepasan gitu Pak ya? Iya, memang ini lepasan. Begitu mau masang itu kan nanti di grease itu masuk kan dia nggak lepas. Kalau lepas kan berasa nanti. Ini kunci sepi om. Tuh nggak punya ya? Ngambil di rumah. Ngambil kunci sepi, sing lancip cilik. Lancip sepi gitu, sepi. Sing dele diteko. Lancip kecil. Sing ujungnya cilik banget sak. Sing ditekan mangap, aja sing ditekan niku. Kan ada biru, ada hitam, ikut wae. Kunci yang lancip-lancip lho. Kunci ini lancip-lancip. Kayak gagangnya kayak tang biasa gini. Tapi ujungnya lancip. Kan ada dua itu hitam sama biru. Cok coba wae sing dibuka, sing dipencet ini mangap, bawa ke sini. Itu harus dibuka itunya Pak? Ini klemnya ini. Nanti tarik des, ini buka kancingnya, tarik ke sini. Oh gitu, baru bisa diganti kasih grease ya? Ya. Oke. Berarti nanti masang case sekalian Pak ya, kalau udah tak belikan spare partnya. Bongkar. Ini kira-kira tikus, Masya Allah. Jadi kayak gini. Ini penyebabnya gigitan tikusnya yang membuat masalah. Ya, ini sudah terbongkar untuk CV joinnya. Jadi ini drive shaft-nya, ini CV join bagian luar, yang ini bagian dalam yang saya lepas. Ini rusak karena karet bootnya ini tergigit tikus sehingga vaselinnya itu keluar semua. Nah, ketika vaselinnya keluar semua, di sini kosong. Nah, disitulah akhirnya terjadi apa ya? Tidak ada pelumasan yang sempurna, tidak ada pelumasan yang baik. Nah, ini adalah klahernya, ada 3. Hampir setiap mobil hampir sama untuk modelnya. Nih seperti ini masangnya.
Nah, ini nanti masuk ke sini. Pertama ini masuk sini dulu, baru nanti masuk sini, baru dikasih Vaseline. Vaseline-nya juga khusus CV joint ya. Ini saya beli yang bagus, Vaseline grease, ini untuk CV joint. Ini harganya 35.000. Nah, ini saya tadi beli karetnya. Ini karetnya persamaan karena yang ori Honda itu saya cek di Honda Anugrah Jogja itu harus inden selama 10 hari karena tidak ready stock. Akhirnya saya cari yang bagus. Ini harganya 125.000. Ini saya beli di Sarinah Motor. Ini bootnya harga 125. Terus spiral ini boot grease-nya ini harga 35.000 ya. Nah, ini akhirnya saya beli klem juga karena tadi pas membukanya klemnya saya nggak bisa bukanya, akhirnya saya potong. Ini saya beli klemnya lagi, satunya 10.000. Nah, ini sama tadi ada tambahan beli Kanebo. Jadi ini dibersihkan dulu pakai bensin. Setelah bersih baru nanti dirakit kembali, kasih Vaseline. Ini tutup yang baru bootnya gitu. Ini mau saya coba kerjakan sendiri. Tadi saya terpaksa manggil montir karena saya nggak punya kunci untuk ini, untuk ngelepas asnya, baut as roda yang itu ya. Akhirnya saya manggil montir yang punya kuncinya. Nanti ini saya coba pasang dulu sambil saya bersihkan untuk kaki-kakinya. Ini sudah saya pasang, ini yang baru, dan tadi sudah saya isi pakai ini Vaseline-nya atau grease-nya. Satu botol dihabiskan untuk satu boot ya. Nah, ini sebagai saran teman-teman, kalau cari klem untuk bootnya yang seperti ini, cari yang bagus ya, jangan yang seperti ini, yang model tarik. Ini tipis, kurang kuat. Ini kebetulan di bengkel tadi di Sarinah ini, Jalan Magelang, ini nggak ada yang bagus untuk klemnya. Jadi pakai klem yang model tarik yang biasa. Ini tipis dan kurang kuat. Jadi mau saya dobeli menggunakan kawat biar maksimal pengunciannya, biar grease-nya tuh nggak kemana-mana. Soalnya kalau grease-nya keluar itu bikin kotor, lama-lama grease-nya habis, nanti bongkar lagi. Jadi ini saya maksimalin menggunakan kawat. Tadi saya lupa sudah ngasih tahu atau belum ya. Jadi ini bootnya, karetnya ini saya beli yang bagus. Ini mereknya Genuine Second Drive Safe Boot Kit. Ini cukup tebal, ketebalannya hampir sama dengan yang asli. Ini yang asli. Ketebalannya hampir yang sama dengan asli. Ini harganya 125.000 di Sarinah Jalan Magelang. Nah, kalau yang biasa tadi harga sekitar 35.000, tapi saya cari yang bagus biar nggak mudah robek. Ya. Ini sudah saya bersihkan, tinggal saya pasang lagi untuk drive shaft-nya. Sebenarnya bisa dikerjakan sendiri ya tadi ya. Cuman karena saya nggak bisa ngelepas baut as rodanya, nggak punya kuncinya, jadi tadi manggil montir. Oke, kita pasang dulu untuk drive shaft-nya.
Ini alhamdulillah sudah selesai, sudah beres, tinggal tes jalan. Ini baru saja selesai, belum saya tes jalan. Jadi ceritanya saya ulangi, saya kesimpulannya ya. Ini yang rusak di karet bootnya, digigit tikus sehingga vaselinnya keluar. Nah, vaselinnya keluar, ternyata ada, karena tidak ada vaselinnya jadi agak longgar di dalam, tidak ada pelumasan. Mungkin pas masuk lubang atau apa itu lepas klahernya satu sehingga oblak ya. Nah, itulah penyebab oblaknya. Ini saya perbaiki sendiri, ganti bootnya, ganti vaselin, sama ganti klemnya. Ini habis 200.000. Tadi hanya minta tolong pas bukakan baut as. Ini sudah beres semua, sudah terpasang semua, tinggal tes jalan. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah mendukung channel saya. Jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.